Pak Edi, tadi yang dikhawatirkan oleh Bu Eni adalah yang pertama efektivitas dari kebijakan ini DP 0% untuk pembelian mobil, motor dan juga properti. Lalu yang juga dikhawatirkan kemungkinan munculnya kredit macet. Silakan Pak Edi. Satu dulu ya. Yang pertama tentang efektivitas. Ya, saya setuju dengan yang disampaikan oleh Mbak Eni ya. Intinya efektivitas dan risiko gitu ya. Efektivitas, nah kita bagi dua nih karena menurut saya agak beda ya antara yang rumah dengan kendaraan. Kalau kendaraan saya yakin ya itu dampaknya terhadap penjualan kendaraan akan positif. Pertama karena tren penjualan kendaraan retail itu sebenarnya sudah terus membaik ya sejak turun sejak ada pandemi. Kita paling rendah itu bulan Mei itu titik terendah. Bulan itu cuma 17.000 ya. Bulan Desember itu sudah sampai 68.000. Belum sampai ke level Februari tetapi sudah melewati Maret gitu ya. Artinya orang masih ada membeli. Nah, kenapa saya membedakan antara kendaraan dengan rumah? Karena di kendaraan ini kan tadi saya sudah sebut ada relaksasi untuk PPNBM. Jadi harga kendaraannya itu per teori akan turun. Kalau PPNBM itu katakanlah sekitar 10%, nggak exactly 10% ya karena PPNBM itu kan off the road ya. Sementara harga untuk konsumen itu kan on the road ya. Nah, intinya itu harga akan turun. Nah, sehingga meskipun yang disampaikan Mbak Eni bahwa DP 0% itu kemudian nanti akan dikompensasi dengan bunga yang katakanlah sedikit naik, saya yakin harga di tangan konsumen tetap lebih rendah. Sehingga saya optimistik kalau kendaraan. Oke. Nah, sekarang kalau rumah kan cuma masalah DP-nya ya. Saya membaca beberapa hasil studi, khusus tadi saya di Bumi Kompas TV saya baca beberapa studi. Memang salah satu kendala dalam pembelian rumah itu adalah DP. Nih ya. Nah, ini yang semoga kemudian terpecahkan dengan kebijakan ini. Jadi kita lihatlah nanti, mudah-mudahan efektif. Nah, masalah risiko benar seperti yang disampaikan oleh Mbak Eni. Dan prinsip prudensial yang ada di bank itu nggak bisa ditawar ya. Jadi apapun kebijakannya, bank itu harus tetap prudent, harus tetap berhati-hati mengevaluasi pengajuan kredit, kemampuan nasabah, calon nasabah dan sebagainya. Jadi itu kemudian keputusan ada di bank. Saya yakin bank tidak inginkan kemudian banyak kredit macet di banknya kan. Sehingga saya yakin bahwa bank tetap prudent gitu. Tapi kita berharap bahwa risiko ini memang tidak terlalu besar. Kalau risiko fiskal ya ada plus minusnya ya, untuk PPNBM kan berkurang gitu ya potensinya. Tapi pemerintah berharap ada kenaikan pajak penghasilan yang dari perusahaan karena perusahaan otomotifnya bergerak kembali. Itu Mbak Sofi. Oke, yang tadi jadi yang menurut saya menarik adalah bank memang tetap harus prudent, tapi ketika bank prudent jangan-jangan sebenarnya yang disasar oleh pemerintah untuk mengeluarkan tabungannya untuk membeli barang-barang ini jangan-jangan malah justru tidak bisa kemudian mendapatkan kredit dari bank begitu. Tapi Bu Eni, kalau dari penjelasan Pak Edi ini kan sebenarnya yang diinginkan oleh pemerintah adalah supaya masyarakat kelas menengah ini mengeluarkan tabungannya, uang dari tabungannya untuk kemudian di-spend supaya itu nantinya bisa ada ripple effect begitulah. Tapi menurut Anda kalau kebijakan-kebijakan ini apakah yakin Anda bisa langsung mendongkrak daya beli masyarakat, Bu Eni? Ya, pertama begini, daya beli masyarakat itu kan ada beberapa kelas ya. Jadi memang untuk yang menarik atau menahan konsumsi itu memang kelas menengah. Nah, kelas menengah itu tidak selalu identik bahwa konsumsi kendaraan, konsumsi properti itu porsi mereka. Nah, karena apa? Porsi kelas menengah untuk porsi untuk perumahan itu memang bukan untuk hunian, tapi untuk investasi. Kalau investasi itu pasti preferensinya atau referensinya adalah indeks tendensi bisnis. Jadi bagaimana persepsi lingkungan ekonomi. Jadi kalau ekonomi kita masih menghadapi persoalan kontraksi dan juga dampak dari COVID ini belum terselesaikan, maka harapan kelas menengah untuk mengeluarkan spending untuk pengeluaran untuk investasi tadi juga masih sangat terbatas. Nah, sementara kalau untuk yang konsumsi yang tadi backlog misalnya ya, yang masih belum mempunyai rumah masih besar, kendalanya tadi bagaimana
sekalipun DP-nya 0%, tapi tahu angsurannya tinggi, apalagi di tengah penurunan daya beli mereka, ini juga belum tentu akan efektif. Jadi kalau yang seperti tadi Pak Edi sampaikan, memang triwulan 4 untuk kendaraan bermotor itu justru memang sudah mengalami peningkatan. Justru pertanyaannya, kalau memang sudah mengalami peningkatan, kenapa relaksasinya PPN 0% gitu kan? Jadi ini kan karena begini, kita ini setengah mati Mbak Sofi untuk benar-benar bisa mengharapkan penerimaan negara gitu kan. Karena untuk memajaki sektor-sektor UMKM nggak mungkin. Ini sangat beresiko atau meningkatkan atau mengurangi beberapa menaikkan harga yang diatur pemerintah saja juga nggak memungkinkan gitu kan. Pasti akan menghantam konsumsi rumah tangga. Nah sehingga kalau pilihannya tidak berkeadilan seperti ini, justru pertanyaan besarnya sebenarnya kalkulasi atau white paper atau naskah akademis dalam kebijakan ini sebenarnya seperti apa sih gitu? Apa yang sebenarnya menjadi goal utama dari kebijakan PNBM 0% gitu? Oke, langsung Pak Edi saya minta Anda untuk langsung respons. Ya kalau goalnya ya perekonomian pulih dalam arti pertumbuhan ekonomi membaik dan asalnya dari konsumsi gitu ya. Dan kemudian perekonomian bergerak dalam arti sektor real bergerak. Kalau goalnya ya itu nanti kita melihatnya efektivitas dari kebijakan ini kalau menurut saya dari situ. Apakah benar mendongkrak konsumsi dalam arti kendaraan bermotor atau rumah, kemudian apakah bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi menjadi lebih baik gitu. Karena pemerintah ini ya kita nggak bilang bahwa ini menyelesaikan berbagai macam persoalan ya. Kita melakukan yang bisa kita lakukan. Untuk saat ini yang bisa dilakukan ya antara lain ya itu gitu. Tentu saja ini bukan satu-satunya kebijakan pemulihan ekonomi pemerintah kan kita tahu. Ya untuk saat ini itu yang bisa dilakukan. Tapi begini. Mungkin begini Mbak. Silakan Bu Eni. Porsi dari pengeluaran masyarakat atau konsumsi untuk kendaraan dan properti itu total itu nggak besar. Jadi dalam GDP ya. Tentu ketika kita memancing itu kan kita berharap umpannya seekonomis mungkin hasilnya besar gitu kan. Nah, mengapa umpan yang sangat terbatas? Fiskal kita kan sekarang benar-benar terbatas itu. Mestinya umpannya itu benar-benar untuk yang mempunyai multiplier efek yang besar. Di konsumsi yang besar itu seperti apa? Konsumsi untuk kebutuhan-kebutuhan pokok. Nah, jadi modal itu katakanlah pemerintah punya relaksasi dan berpotensi katakanlah berdampak kepada potensial loss untuk penerimaan negara, mestinya digunakan pelurunya itu gitu kan. Pelurunya itu benar-benar digunakan untuk yang mempunyai multiplier efek besar terhadap menggerakkan konsumsi masyarakat. Gitu. Oke, ini juga ingin saya tanyakan responsnya kepada Pak Edi. Tapi begini Pak Edi, pemerintah juga seharusnya paham kan ya bahwa kalau untuk pengeluaran membeli rumah, mobil dan juga sepeda motor itu kan sesuatu yang sebenarnya bukan kebutuhan utama masyarakat. Artinya yang ingin saya sampaikan adalah stimulus ini jangan-jangan tidak akan maksimal kalau COVID-nya sendiri tidak kunjung landai sehingga masyarakat karena tidak yakin apa yang ada di depan, duitnya akan semakin ingin disimpan begitu. Ini hal yang seperti ini juga dipertimbangkan kan ya? Pasti dong. Dan bahwa constraint semuanya itu adalah pengendalian COVID itu pasti ya. Pemulihan ekonomi tidak akan terjadi selama COVID tidak bisa dikendalikan. Itu sudah pasti. Tapi kan kita tidak bisa menunggu COVID terkendali sepenuhnya baru kita kemudian melakukan proses pemulihan ekonomi. Nah mengenai tadi konsumsi ya, yang disampaikan itu benar bahwa secara umum, secara keseluruhan, konsumsi masyarakat itu sebagian besar untuk kebutuhan primer lah gitu ya, untuk makanan gitu, konsumsi dalam arti makanan. Tapi kita harus ingat bahwa yang disasar ini adalah kelas menengah. Semakin tinggi level income masyarakat, maka konsumsinya semakin banyak ke non-makanan. Sebenarnya gini Mbak Sofi, Mbak Eni, itu sebenarnya kan ada satu potensi yaitu untuk leisure. Tapi kan kita ada physical distancing ya. Jadi untuk pariwisata kita belum bisa dorong. Nah itu yang tadi saya sampaikan bahwa untuk saat ini yang bisa dilakukan yaitu kita nggak bisa diem, pemerintah nggak mau diem.
gitu. Oke, kita nanti tunggu tanggal 1 akan dimulai kebijakan ini DP 0% untuk pembelian properti, mobil dan juga motor. Kita lihat nanti hasilnya, semoga seperti yang diharapkan oleh pemerintah. Nanti kita kawal bersama-sama. Terima kasih Pak Edi, terima kasih Bu Eni sudah meluangkan waktu untuk kami di Sapa Indonesia Malam. Sehat terus, sampai ketemu lagi kapan-kapan. Mas Taufik, Mbak Eni.